Bonus juga banyak, alhamdulillah ya Allah. Rupanya sebentar lah. Habis Diambil sama Gonzales. Gonzales 5-5-nya ya. Iya, Gonzales 55. Nah, kalau dicoret itu tentu yang tahu alasan kenapa dicoret tentu yang mencoret. Iya, itu yang dicari. Tapi yang kena coret tahu nggak kenapa dicoret? Nggak tahu bang, soalnya yang mencoret nggak ada ngomong gitu. Ya pernah aja jandia Vino kamar bang kan, monggo nyo. Di passing mula latihan kayaknya udah biaya dah. Tidak dia mula. Lu nak kena hati ke benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Minang satu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersua kembali bersama saya Rifo Septian dalam rubrik Lensa Bola Minang satu. Dan kali ini kita punya tamu ganteng ya, artis apa ini? Aktor nasional nih. Ya, Vino Sebastian ya. Bukan. Beliau adalah salah satu aset sepak bola Sumatera Barat. Tepatnya dari Kota Payakumbuh, dan sempat, kenapa saya bilang sempat, karena sekarang nggak lagi gitu. Berarti sempat merumput di Semen Padang saat Semen Padang berkutat di Liga 1. Ingat, beliau sudah memiliki CV bertanding di Liga 1 gitu. Vino Andrianas. Kita sapa beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa kembar ini. Kembar apa? Potong rambutnya. Jadi itu benar itu. Kalau kita duduk dengan orang baik, kita akan ikut baik. Kalau kita duduk berteman dengan orang penjual parfum, kita akan ikut harum. Gagah sekali ini. Pengantin baru ya. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah baik ya. Kalau memang ya, kalau wajah pengantin baru itu auranya keluar langsung ya. Kabar istri bagaimana? Alhamdulillah juga baik bang. Baik. Udah ada apa sekarang? Next apa ini? Vino Junior udah ada ini, calon Vino Junior? Alhamdulillah baru 8 minggu lebih. Momennya pas kali ya kita datang. Alhamdulillah ya. Selamat ya. Mudah-mudahan siapa nama apa? Nama orang rumah siapa? Fadila Septiani, panggilan Dila. Dila ya? Iya, Bang. Mudah-mudahan Dila sehat selalu, kandungannya terjaga dan nanti anaknya lahir sehat, ibunya sehat selalu. Amin. Nah, sekarang kan aktivitas sepak bola libur ini. Mudah-mudahan Piala Kemenpora jalan. Khusus untuk Vino nih, aktivitas Vino sekarang apa ini? Kalau buat sekarang cuman tarkam sini ke sana ke Padang, kadang-kadang arah ke Riau bang gitu, tarkam. Tarkam ya. Terus ada juga pekerjaan usaha orang tua di rumah kan, usaha perabot. Oh gitu, mungkin usaha perabot ya. Terakhir dulu sebelum libur liga ini Vino terikat dengan apa ini timnya waktu itu? Sebelum ini PSPS Pekanbaru. PSPS Pekanbaru Liga 2. Liga 2 ya. Oke. Berarti itu sebelum apa ya? Sebelum Covid ya? Sebelum Covid ya. Sekarang sudah Covid. Ya mungkin beda-beda ya. Vino, saya bisa bilang salah seorang yang beruntung. Beruntung kenapa? Vino ada usaha yang bisa dijalankan gitu. Bagi teman-teman yang lain yang tidak punya usaha, yang memang hanya menggantungkan hidup di sepak bola, kan kasihan juga kita kan. Ngomong-ngomong gitu, kita flashback dulu. Flashback dari masa kecil dulu. Dulu mula-mula jatuh cinta sama sepak bola itu kapan ya? Udah dari kecil bang, kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Waktu itu main memperkuat SD 01 Balainan Duo. Itu waktu itu kejuaraan Pordini, usia dini. Jadi daerah antar daerah. Sekota Payakumbuh waktu itu. Ya, Sekota Payakumbuh dulu, nanti juaranya baru ke ini kan, ke Padang. Ya. Nanti yang di Padang juara, di sana selesai gitu. Momen klik dengan sepak bola itu kapan ya? Artinya ada si anak-anak, wah saya lihat si Anu, saya pengen jadi pemain bola gitu.
Kalau waktu kecil tuh lihat siapa gitu? Kenapa pengen? Atau keluarganya nih pemain Oh, bola? emang udah ada ini bang keturunan gitu. Oh, papa saya dulu mantan pemain bola di sini juga gitu. Oh iya. Posisi papa apa dulu? Oh, papa dulu posisinya wing kiri, sayap kiri. Sayap kiri. Vino gelandang kan? Gelandang bertahan. Oh. Dulu papa karirnya sampai. Papa cuma main di sini aja. Tapi papa adalah seorang Ada sepak bola. sepak bola ya. Berarti lihat papa dulu ya. SD main bola. Sempat ikut SSB berarti? SSB ya. SSB namanya ini Sonyak Pratama yang di lapangan Mahat. Di sana ada kelompok umur dari yang kecil, yang junior sampai yang dewasa. Sampai sekarang juga masih ada SSB Sonyak di sana. Dari SSB. Dari SSB. Kalau dilihat CV kan Vino ini kan produk asli Akademi Semen Padang ini. Asli Semen Padang. Jadi cerita rekrutnya dari daerah bisa join ke Semen Padang itu momennya gimana itu? Oh, akademi. Nah, itu kan- dihubungi sama ini. Orang namanya Bang Dian. Coach Dian. Terus Dian ya. Dia pantau di Liga Pendidikan LPI namanya kan. Nah, itu momennya. LPI berarti momennya. LPI ya. Karena kelihatan LPI waktu itu SMA. SMA 3. Oh, SMA 3 ya. Kodok ya. Waktu jadi itu dipantau. prestasi untuk SMA 3 LPI sampai mana waktu itu? Jadi kalau di sini kami juara terus Bang. Antar SMA di sini juara terus SMA 3, terus ke tingkat ini Padang ketemu di Diklat kalah terus sama Diklat. Kalau Payakumbuh juara terus ya. Kalau lawan Diklat kalah terus ya. Karena Diklat orang pilihan semua kan. Iya. Tapi kalau kita berbicara Payakumbuh berarti di SMA 3 berarti orang pilihan juga kan? Iya. Karena selalu Sama menang, ya, kan? Bang, ya. Selalu menang kan? Oh, berarti pantaunya di LPI ya. Mantap LPI. Nah, dipanggil Coach Dian. Habis itu gabung latihan di usia 16 namanya, Hornas. Hornas. Ya. Waktu itu masih SMA. Masih Masih SMA. SMA ya. Masih SMA. Berarti bolak-balik Padang Payakumbuh Bolak-balik ya. ya. Bolak-balik nginap di mes di Indarung, dikasih makan di sana gitu. Nah, pertanyaan sederhana ini, pertanyaan menarik ini. Sama juga seperti saya, tapi mungkin rezeki kita berbeda ya. Selain skill tentunya juga berbeda kan. Saya suka sepak bola. Waktu kecil berhayal juga itu nanti diajaklah oleh Semen Padang gitu. Kan waktu kita kecil itu kan zaman-zaman Semen Padang Jaya. Iya. Zaman-zaman dimana waktu itu stadion selalu penuh. Oleh generasi kakak Erol, kakak Eli kan, dan yang lain-lain gitu. Jadi berkeinginan juga itu. Walaupun kita ukur-ukur kan, nggak pantas, jauh lah dari layak. Nah, waktu itu pernah nggak mimpi gitu, saya juga mau di akademi ini, Semen Padang lah gitu. Anak kecil, anak remaja waktu itu gimana itu seorang Vino gitu? Ya tentu bangga lah kan Bang, karena nggak semua orang anak-anak yang ada di Sumbar ini bisa masuk ini kan ke dalam Akademi Semen Padang gitu. Makanya suatu kebanggaan bisa masuk, bisa dipanggil dan bisa dipantau juga kan sama langsung Coach Dian yang telepon gitu. Berarti telepon waktu itu? Iya. Dia bilang Vino bisa ini ke Padang untuk memperkuat Akademi Semen Padang buat persiapan Piala Hornas. Gitu. Gitu. Sebenarnya kok Bang ya. Alhamdulillah ya. Berarti di akademi setelah itu? Akademi langsung nih usia 21 Bang. U21 yang ya? di bawah ini Kut Delphi. Waktu itu rombongannya U21 siapa saja waktu itu? Ada Mardiono, ada Ruli, Gitra, ada Wahyu. Ramai lah Bang. Kami dari Payakumbuh 5 orang. 5 orang ya? 5 orang. Sedikit kita melenceng ya, melenceng mohon izinnya. Kalau kita bicara Semen Padang, kita tidak bisa lepas dari Payakumbuh, setuju kan? Iya kan? Iya. Saya penasaran ini, apa sih key-nya gitu? Yang sejauh Vino lihat ya, ini sejauh pengalaman Vino gitu, bukan sebagai pengamat, sebagai pelaku lah gitu. Kenapa Payakumbuh itu bisa menghasilkan produk-produk yang mayoritas bisa diterima di Semen Padang gitu? Apa sih rahasianya gitu? Rahasianya kayaknya ini Bang, karena di Payakumbuh ini semua SSB usia kelompok umur ada kejuaraannya gitu. Ya. Nah, jadi setiap generasi ada gitu.
Misalnya nanti kalau Vino habis, penggantinya ada gitu. Karena usianya, tingkat usianya ada turnamen terus gitu di sini. Berarti animo ya. Ya, animo ya. Dan Vino melewati proses itu kan? Ya, dari SSB, Haornas, Suratin gitu. Nantinya ke Porda lagi, PON. Berjenjang ya? Berjenjang, ya. Berjenjang. Dan akhirnya masuk ke Akademi Semen Padang. Nah, waktu itu untuk U21 berarti kan tidak semua pemain akademi kan yang ke U21? Oh enggak berarti semua, lewat Bang. seleksi lagi Lewat kan? seleksi lagi ya. Nah, dari akademi berapa orang waktu itu yang transfer ke U21? Yang promosi ke U21? Mungkin nggak berapa orang, Bang. Cuman paling 7 orang. Karena diseleksi lagi kan. Seleksi lagi ya. Tapi hasilnya luar biasa kan? Alhamdulillah bisa masuk squad under 21. Dan juara kan? Ya, alhamdulillah menjuarai usia 21 nasional gitu. Kalau di kelompok usia kita bisa juara, tentunya kita berharap di kelompok senior juga hal yang sama kan? Iya kan? Iya, Bang. Nah, Vino melewati kelompok usia U21 juara, kemudian promosi lagi ke senior. Bagaimana ceritanya itu? Berapa orang itu dari generasi Vino yang ditarik ke senior gitu? Yang dari generasi Vino, cuman Vino sendiri, Bang. Yang ke senior. Ke senior? Cuma Vino sendiri? Iya, cuman sendiri. Yang bisa dibilang produk Akademi Semen Padang masuk ke senior waktu itu? Cuman Vino. Vino sendiri? Iya. Pernah mikir nggak waktu itu? Ketika ditarik ke senior itu kan teman-teman yang lain banyak gitu dan dipilih kan cuma Vino gitu. Menurut Vino gitu, bukan menurut yang milih ya. Kalau menurut yang milih tentu lebih tahu. Menurut Vino gitu. Asumsi seseorang dari kelompok under 21 itu bisa dipromosikan ke senior itu apa itu? Indikatornya apa itu? Indikatornya ya kemampuannya gitu, Bang. Yang kan dari Vino nih. Iya, dari Vino, kan Vino yang ada sekarang. Kalau dari bagian yang bagian yang seleksinya kan mereka punya perhitungan sendiri kan. Tapi kan Vino tentu bisa belajar, oh ternyata ini loh seseorang bisa dibawa ke senior. Based on experience itu, berdasarkan pengalaman gitu. Ya mungkin yang paling pertama tuh izin dari Allah dulu ya kan, Bang? Wah, sudah. Yang paling pertama ya kan. Dikasih rezeki bisa naik ke senior, alhamdulillah berasa mimpi gitu. Iya. Kan? Ya mungkin jawabannya karena hasil latihan selama ini gitu, Bang. Gimana kerja keras, ternyata emang benar kerja keras atau ini tidak akan mengkhianati hasil gitu kata orangnya kan. Iya. Dan Vino merasakan ya, berkat kerja keras dipromosikan ke senior. Dan dari semua satu tim di under 21 cuma satu orang yang dipromosikan senior. Karena seperti kita lihat ya, di televisi tentu di sana juga sering nonton tuh waktu liga masih jalan gitu. Betapa sulitnya masuk ke tim senior kan. Betapa sulitnya. Itu banyak, Bang, yang datang saingan ada dari timnas, ada yang dari tim-tim liga yang lain ikut seleksi ke Padang kan. Itu berasa ini saingan berat kayaknya nih, kayaknya nggak masuk nih. Mungkin pikiran gitu deh, Bang. Pesimis juga ya? Iya, pesimis juga ya. Tapi dalam hati yang paling dalam tentu ada motivasi lain ya kan, Bang. Kayak judul lagu ya, hati yang paling dalam. Yakin ya? Yakin dan percaya diri ya kan. Percaya diri. Kalau boleh tahu, waktu itu kan defensive midfielder ya, gelandang bertahan. Saingannya siapa waktu itu buat ke senior? Kan tahu. Saingan di senior? Bukan, saingan untuk masuk ke tim senior. Oh, ada. Nggak ingat juga, Bang, waktu itu yang ikut seleksi. Nggak ingat ya? Nggak ingat siapa. Iya. Berarti dari sekian banyak yang ikut seleksi, pilihan tim pelatih jatuh kepada Vino gitu. Iya, alhamdulillah. Iya, kan suatu kebanggaan yang luar biasa gitu. Kita masuk ke tim senior, artinya manajemen pelatih ya, tim pelatih punya kepercayaan. Bisa nilai, oh Vino ini bisa gitu. Apalagi, saya mohon maaf ya,
bukan dari 11 posisi di pertandingan sepak bola bukan mengecilkan arti posisi yang lain ya. Kiper, back, kemudian striker. Tapi Dunsana pasti setuju dengan saya itu. Pekerjaan yang paling repot itu adalah pekerjaan DM ya, defensive midfielder, gelandang bertahan. Iya. Iya ya. Sebenarnya ini Bang, dulu waktu sebelum naik ke senior, jadi ketika senior ini ada pemain yang cedera gitu. Ada. Jadi ketika dia main internal game kan kurang gitu. Jadi kami sering dipanggil sama Coach Neil kan. Buat latihan di sini. Ya, soalnya ada senior yang cedera, panggil anak usia 21, 3 orang, 4 orang gitu. Nanti dia yang pilih siapa orangnya gitu. Makanya Coach Neil juga sering mungkin lihat perkembangan Vino mungkin atau gimana. Berarti terjawab pertanyaan yang tadi. Promosi ke U21, mana ceritanya? Berarti itu ada momen di mana seorang Neil Maizar melihat bakat Vino gitu. Karena U21 waktu itu kan bukan di bawah Neil Maizar kan? Bukan ya. Bukan, tapi dihubungi. Saya butuh bantuan nih dari U21, silakan diplot. Oh ini anak ini. Berarti sering ikut latihan dengan senior juga jadinya kan? Ya. Nah, debut pertama senior kapan? Piala Presiden Bang lawan Perserui. Saat itu Semen Padang 2017 menang besar ya kalau saya nggak salah 6-0 itu debut pertama. Debut pertama masuk sebagai pengganti atau gimana? Dari awal main. Dari awal. Gimana rasanya debut pertama sebagai pemain apa ya? Sebagai pemain senior gitu. Kalau U21 ke bawah kan belum bisa dikatakan senior kan? Belum. Gimana rasanya waktu itu gitu kita ikut senior? Saat itu siapa aja teman satu tim? Masih ingat nggak? Yang main yang 11, pemain 11. Ingat Bang, ingat. Yang pertama starting line up waktu itu kiper Ridwan Bandung. Ya. Stopper Casio sama Agung Prasetyo. Di kanan ada Hengki Yardiles. Ya. Di kiri ada Boas Artururi. Gelandang. Saya sama Korea Ko Jae-sung. Oh ya, Ko Jae-sung ya. Di kiri ada Adi Nugroho. Kanan? Di kanan ada Irsad Maulana. Strikernya waktu itu di depan Marcel sama Mofu. Kamu beruntung ya. Paketnya semua keren-keren loh. Ya kan kalau fans Semen Padang mesti tahu itu. Kalau materi yang disebutkan oleh Vino tadi itulah materi jebolan Semen Padang. Keren-keren semuanya. Dan Vino masuk ke dalamnya. Kalau bahasa Inggrisnya itu how did you feel? Rasanya waktu itu. Gimana rasanya waktu itu? Berasanya ini tegang pasti ya kan Bang. Tegang kan? Gugup. Mau dari hotel mau ke lapangan berpikir nanti saya mau bikin apa ya di lapangan. Bikin bakwan ya. Mungkin karena awal-awal kan. Jadi alhamdulillah pada penampilan itu kata yang nonton nih Bang, kata yang nonton penampilan Vino bagus. Bisa kali ya. Iya. Kece orang ya. Kece orang. Bagus ya. Alhamdulillah. Ya, karena memang debut yang manis ya. Apa debut yang manis? Tim menang. Menangnya pun nggak nanggung-nanggung. 6-0. 6-0 kan. Jadi sampai ke rumah mungkin senyum-senyum sendiri ya. Waktu itu teleponnya sama siapa? Papa, mama atau siapa keluarga waktu itu? Sama orang ibu, mama. Ibu ya? Ya, mau main terus telepon ibu. Alhamdulillah Bu, mana Bu ya. Bangga ya. Nah, setelah itu kalau tidak salah kan di fase Piala Presiden itu Semen Padang sampai ke semifinal ya. Semifinal dan ketemu dengan Arema. Ya. Jadi waktu leg pertama di Padang nggak turun lawan Arema. Nggak turun ya. Kita unggul 1-0. Unggul 1-0. Nah, leg kedua gimana ceritanya? Itu kan ceritanya keren. leg kedua itu loh, mungkin belum rezeki kata Allah kan. Kan babak pertama kita udah unggul 2-0 itu Bang. Akhirnya udah 3-0 berarti kan. Udah berasa di final ya. Alas karek kaki di final itu ya. Bonus juga banyak. Alhamdulillah ya Allah, rupanya sebentar lah. Habis diambil sama Gonzales. Gonzales 5-5-nya ya. Iya, Gonzales 5-5. Nah, kita yang nonton dari luar ya, saya nonton di TV kan live kan. Kalau saya Gonzales saya yakin.
Dalam artian yakin mulai dari zaman apa ya, dia PSM, di Persik dulu. Kan memang kalau istilah bahasa Minangnya kan mampang gawang ya kan. Memang oportunis kan, memang luar biasa gitu. Predator. Tapi bagi seorang pemain yang berhadapan dengan Gonzalez, udah rasa menang kan, agregat 3 gol, dikasih 5 gol oleh Gonzalez, gimana perasaannya waktu itu? Ya kecewa lah ya kan Bang. Ya kecewa kan? Kecewa, sedih juga habis main itu. Soalnya kami dari penyisihan sampai semifinal nggak pernah kalah. Iya, waktu itu kan tim menang apa terus. ya? Ekspektasi kita di Padang itu kan bisa juara lah, ekspektasi waktu itu kan. Nyampe di Malang langsung dibantai sama Arema 5-2. Ya, penasarannya seperti ini. Kita kan sempat unggul. Kita sempat unggul 2-0. Nah, dalam analisa sederhana pemain yang sudah ikut dalam pertandingan tersebut, apa sih yang membuat saat itu Arema bisa mengejar 5 gol gitu, defisit 5 gol gitu. Padahal kita sudah unggul gitu. Apa sih yang kekeliruan kita di Semen Padang waktu itu apa itu? Apa yang terjadi saat itu? Mungkin kami semua juga udah sombong karena udah unggul defisit 2 gol tambah di Padang 1 kan Bang. Jadi kan 3-0 jadinya agregat gitu. Nah, mungkin karena itu semua pemain lengah. Berarti lebih kepada di sana manajemen apa ya? Manajemen diri ya. Tidak ada hubungannya dengan teknis, strategi pelatih segala macamnya. Vino mengakui merasakan seperti itu. Hubungannya sama kekalahan tadi ya Bang. Nggak ada hubungannya Bang. Nggak ada hubungan. Berarti murni kesalahan pemain. Murni kesalahan semua yang ada di dalam lapangan. 11 orang. Termasuk saya sendiri. Udah merasa lah mana nggak malah ada angin ya. Udah merasa ada atas angin ya. Iya, ada merasa ada atas angin. Apa pelajarannya itu waktu itu yang Vino tangkap tuh? Kita udah selangkah lagi ke final. Ya pelajarannya memang benar sepak bola ini bukan matematik Bang. Iya. Iya. Sebelum habis 2x45 berarti belum habis ya. Apapun bisa terjadi rupanya. Apapun bisa terjadi ya. Kalau kita lihat MU bisa mengejar 2 gol, ternyata Gonzalez 5 gol bikinnya kan. Saya pun waktu itu masih ingat nonton sampai apa? Sampai berteriak di rumah, wow, kalau bahasa Inggrisnya impossible, nggak mungkin gitu. 5 gol gitu. Dan itu bisa terjadi gitu. Itu supporter Arema ribuan Bang. Ribuan, nggak bisa dengar omongan apa kata teman di lapangan, nggak dengar. Vino pun gugup. Tapi buktinya kita unggul duluan kan? Artinya kita di awal-awal bisa mengatasi. Tapi ketika masuki menit sekian, perubahan itu di babak pertama langsung terjadi kan? Iya, langsung terjadi. Ada free kick, saya lihat ada rata-rata itu keceplosan kita itu di bola-bola crossing. Bola crossing ya. Antisipasi kiper bermasalah waktu itu saya lihat. Tapi udahlah, itu pelajaran ya. Jadi sebelum peluit akhir pertandingan berbunyi, ini belum berakhir. Pelajaran buat kita bersama ya. Oke. Nah, habis Piala Presiden kan main di Liga 1. Iya kan? Habis Liga 1. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari statistik, Vino dapat kepercayaan ini selama Liga 1 2017 gini. Walaupun, nah ini kan pakai walaupun ya. Kita harus baca juga ini, nggak enak kan. Tapi walaupun memang saat itu Semen Padang akhirnya harus degradasi. Tapi secara pencapaian statistik pribadi, Vino mendapat kepercayaan waktu itu oleh pelatih kan. Nah, gimana itu catatan pribadi seorang Vino untuk Liga 1 2017 yang akhirnya Semen Padang degradasi turun, ke Liga 2. Dari awal main ya Bang ya, Liga 1 ya. Itu pertama lawan Persipura belum main Vino. Belum dikasih percayaan, masih dalam masa pembuktian gitu. Proses mungkin kan. Lawan Persipura di sini draw, belum main. Terus lawan Sriwijaya udah main pengganti. Berarti debut di Liga lawan Sriwijaya main di Gor. Oh, di Padang. Diego Salih pengganti. Jadi pas waktu itu kita udah menang 1-0. Jadi pas Vino main langsung tercipta gol lah sama Sriwijaya. 1-1 draw. Iya. Pas baru masuk sebagai pengganti. Iya, langsung gol sama Sriwijaya waktu itu. 1-1 main di Padang. Waktu itu Vino menggantikan siapa? Menggantikan Ko Jae-sung. Oh, Jae-sung ya, dia kan cedera.
Oh, Dia cedera. rawan cedera ya. Berarti itu kan bukan strategi, tapi itu situasional kan? Situasi ya. Karena memang situasi harus diganti. Harus diganti. Debut draw ya. Draw. Tapi setelah itu selalu dapat kepercayaan kan? Habis itu kita main ke Gresik. Ah, di sana Vino main bagus bang. Mungkin di sana Kutnil bisa kasih kepercayaan gitu. Waktu itu Neil Maizar waktu itu ya. Iya, di Gresik pengganti juga. Waktu itu Kevin Evander nih mainnya kurang bagus bang. Jadi waktu itu kan pemain yang 95 nih gantinya harus kelihatan pemain muda juga gitu. Bukan yang senior berarti gantinya. waktu itu kita apa ya? Terikat dengan regulasi ya. Regulasi ya. Berapa orang waktu itu boleh? 3 orang. 3 orang ya. 3 orang siapa saja? Yang Slot yang 3 orang di Semen Padang itu mengisi ada Vino, siapa lagi? Kevin, ada Adi, ada berlima kami bang. Ada Randy. Tapi yang turun 3 orang 3 kan? orang cuma yang main. Cadangan 2 kan. Oke. Dan yang mengisi slotnya Vino gitu. Nah, setelah di Gresik berarti kan dapat kepercayaan. Ya jadi pengganti menang 3-1 di sana. Setelah itu starting. Selesai dari Gresik main terus lagi, nggak ada ya. Alhamdulillah ya. Sesuai regulasi. Nggak ada regulasi masih main juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya berarti mohon maaf ya kepada Dusanak Minang Satu. Kalau kita melihat dari statistik secara pribadi, Vino ini ikut tenggelam dengan tenggelamnya tim gitu. Tapi secara pribadi seorang pemain junior sudah bisa mendapat kepercayaan penuh di senior itu adalah prestasi. Ya, kita sepakat ya itu prestasi kan? Prestasi. Itu prestasi. Namun karena prestasi itu momennya tidak bertepatan dengan tim, kita berprestasi, tim saat itu degradasi. Jadi prestasi kita tertutupi oleh situasi saat itu gitu. Nah, apa pelajaran yang Vino lihat untuk 2017 itu sih koreksinya gitu ya. Ini sebagai pemain ya. Kenapa waktu itu kita bisa turun ke Liga 2 gitu? Mungkin karena pelajaran dari Piala Presiden, lawan kan itu juga bang. Lawan semua yang ikut di Liga kan ikut Piala Presiden. Jadi ketika orang Piala Presiden cuman nggak ada target, kita ada target gitu. Jadi ketika di Liga Indonesia kita lengah, orang persiapannya udah matang, ya kan? Gitu. Oh, berarti menurut Pino kita bermasalah dengan jangka waktu persiapan berarti? Bukan, karena ini kita cuman memberikan materi yang ada gitu. Sedangkan tim lain udah ditambah terus begitu. Sedangkan Semen Padang materinya cuman itu aja. Gitu. Ya kalau boleh saya sederhanakan berarti saat itu tidak ada evaluasi yang menyeluruh dari hasil Piala Presiden gitu. Ya, gitu. Mana yang harus kita pertahankan, mana harus kita ganti gitu. Tapi materinya tetap dipertahankan yang itu ya. Dan itu yang mengarungi Liga 2 gitu. Liga 1 Liga ya. 1. Emang sampai ke Liga 2 Degradasi ya. Dan kita di Padang saat itu memang sedih gitu. Semua orang sedih. Semua orang. Melihat Semen degradasi 2017 naik lagi dan degradasi lagi kemarin kan. Tapi tak apalah gitu. Kita ingin melihat secara personal gitu. Personal seorang Vino gitu. Sudah dapat pelajaran. Pelajaran di kesan dengan Gonzales ya. Iya. Biasanya dia lihat di TV, sekarang udah ketemu langsung. Di sana baru yakin ayo bayo. Tangguhan-tangguhan limo ya gitu kan. Luar biasa Gonzales itu kan. Nah, habis degradasi artinya Semen Padang main di Liga 2. Nah, waktu itu Vino apakah bertahan di tim atau bagaimana? Masih bertahan di Liga 2. Liga 2 2018. Musim pertama. Paruh kedua nggak dipakai lagi, udah dicoret. Oh jadi nggak sampai putaran kedua. Cuman putaran pertama aja di Liga 2. Putaran pertama aja. Nah, pertanyaannya putaran pertama itu ada berapa kali main? Yang Vino main sebagai apa? Yang turun gitu, baik starting maupun cadangan. Ingat nggak? Cuman sekali di Aceh. Starting apa cadangan? Starting. Ya. Itu main ke berapa? Itu dua pertandingan terakhir itu bang. 2 pertandingan terakhir. Di Aceh habis itu ke Padang Pekanbaru. Terakhir di Pekanbaru main.
Oh gitu. Habis itu nggak lagi? Nggak ada lagi. Putaran kedua lagi kan? Ya putaran kedua lagi. Dicoret lagi. Dicoret lagi. Dicoret. Oh. Dicoret ya. Kalau dicoret itu tentu yang tahu alasan kenapa dicoret tentu yang mencoret. Iya, itu yang dicoret. Tapi yang kena coret tahu nggak kenapa dicoret? Nggak tahu bang, soalnya yang mencoret nggak ada ngomong gitu. Kita ngomong coret-coret ya. Iya. Kalau Jadi tahunya dicoret gimana? manajemen yang ngomong. Manajemen yang ngomong ke Vino. Telepon atau Bukan, dipanggil? langsung dipanggil. Nah, gimana ceritanya? Vino tenaganya nggak dibutuhkan lagi di sini, kata manajemen gitu. Silahkan. Ya silakan, kami kalau ada kami ini yang salah kami minta maaf ya. Kalau Vino juga kalau ada salah Vino minta maaf Pak. Terima kasih buat ini selama ini udah kasih kepercayaan. Ya. Gitu aja bang. Berarti paruh kedua Vino waktu itu keluar dari Semen Padang kemana? Nganggur dulu bang, nggak ada Nggak dapat tim, berarti nganggur waktu itu. Oh gitu. Dan ketika Vino nganggur, Semen Padang promosi ke Liga 1 kan? Iya promosi. Iya kan? Promosi. Promosi ke Liga 1. Nah, Semen Padang kembali ke Liga 1, Vino nganggur. Di musim selanjutnya di 2019, Vino main di mana? Pekanbaru, PSPS Pekanbaru. Itu di Liga 2. Liga 2. Liga 2 berarti ditawari oleh Pekanbaru. Iya, ditawari Pekanbaru. Ah, cerita di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu Vino starting atau gimana waktu itu? Di Pekanbaru nggak starting bang, jadi pengganti di Pekanbaru PSPS. Ya, karena di sana juga banyak problem juga di sana di Pekanbaru PSPS. Internalnya ya. Berarti selama 2019 main di PSPS satu musim ya? Nggak sampai satu musim, cuman putaran pertama aja. Putaran pertama aja. Berarti putaran kedua nganggur lagi? Nganggur lagi sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Nah, Vino sempat diberhentikan oleh Semen Padang, kemudian pindah ke PSP, kemudian diberhentikan lagi. Berarti ada fase-fase di mana dalam karir Vino itu turun naik, up and down gitu, turun naik. Menurut Vino gitu, apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin karena frustasi juga kan bang. Jarang dimainkan, susah dapat nggak dapat kepercayaan atau ilmu psikolog lah dari seorang pelatih gitu. Tapi kalau boleh kita flashback tadi 2017 di Liga 1 Vino selalu main kan? Ya mungkin di sana motivasi buat latihan Vino ada gitu. Ada dorongan terus buat Vino biar lebih giat lagi gitu. Beda kalau kita bukan menyalahkan orang ya bang ya kan? Ya. Tapi kalau nggak ada motivasi dari seorang pelatih, tentu kita bisa down juga ya kan? Seperti inilah orang tua dengan bapak gitu. Ya. Gimana hubungan kita sama pelatih gitu. Berarti Vino boleh bilang kalau apa namanya? Saat itu chemistry dalam tim tidak ada atau bagaimana? Tidak ada. Waktu di Liga 2 ya bang ya? Iya, Liga 2. Tidak ada. Tidak ada. Mungkin jadi penghangat aja di Liga 2 Semen Padang waktu itu. Nggak pernah diturunkan. Oke, kita membahas masih Semen Padang ya. Tapi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda gitu. Kalau kita berbicara secara profesional, tentu memang statistik, capaian pemain itu menentukan nanti jadi perpanjang atau tidak. Kita setuju ya? Setuju. Kita setuju. Nah, tapi kita berbicara dari sisi Semen Padang sebagai tim kebanggaan orang Awak dan kita sebagai orang Awak di sini gitu. Bagaimana Vino melihat gitu? Kita kan di Sumbar ini, ya mungkin ini agak menjemukan juga untuk selalu dibahas karena di setiap momen saya selalu bahas ini gitu. Saya meyakini bahwasanya Sumatera Barat punya potensi pemain yang luar biasa gitu, tetapi tidak terakomodir dengan baik gitu. Vino sendiri melihatnya bagaimana gitu? Itu kan U21 kan juara. Juara. Iya kan? Nah, bagaimana itu dari sudut pandang seorang Vino gitu? Anak-anak Minang mempunyai bakat yang lebih juga gitu, sama rata kemampuannya gitu.
Maksud Vino gimana ini? Vino sendiri kan produk Akademi Semen Padang. Artinya Semen Padang sudah membantu mengangkat karir Vino kan? Iya. Masalahnya di tingkat senior gitu bang. Ya. Ya kasihan juga sama orang-orang yang ingin memperkuat tim kebanggaan. Siapa sih yang nggak mau main di Semen Padang. Semen Padang, ya kan bang? Iya. Vino meyakini bahwasanya kita Sumatera Barat punya potensi. Punya talenta. Yakin Talenta ya? yang yakin bang. Karena beberapa pemain kita kan banyak terpakai di tim-tim Liga 1. Artinya kalau kita kumpul, kalau ya. Itu kan kalau dalam bahasa Inggris kan conditional sentence namanya. Kalau gitu. Kondisional gitu. Kalau nggak bisa dikondisikan ya nggak bisa kumpul gitu. Tapi mohon maaf berarti Vino menggarisbawahi kita di dalam negeri, di dalam nagari kurang terakomodir seperti itu. Iya, terakomodir. Kurang terorganisasi ya bang. Iya. Baik. Vino itu salah satu itu dari beberapa momen adik-adik yang sempat saya tanya pun mengeluhkan hal yang sama gitu. Bahkan mohon maaf ya, yang sudah senior pun sudah pernah juga mengalami hal yang sama. Itu kan like and dislike itu relatif ya. Jadi tidak bisa kita ukur ya. Sama waktu ini pengalaman ya bang ya. Ya. Sebelum Liga 2, saya udah diminta sama ini PSPS Pekanbaru. Maksudnya? Sebelum Liga 2? Sebelum Liga 2 yang kemarin, yang 2019? Ya. Udah diminta sama PSPS Pekanbaru. Ya. Terus saya minta izin karena saya mau ke Pekanbaru pak, saya bilang manajemen. Oh nggak usah Pino, kamu di sini aja, kamu udah dari kecil di sini. Gitu, nah nggak dikasih izin gitu bang, sama orang manajemen Semen Padang, nggak dilepas. Oke, sip, lanjut. Sedangkan di Pekanbaru cukup banyak teman juga di sana ya kan, jadi saya juga mau ke sana PSPS waktu itu. Yang pelatih waktu itu Pak Jafri Sastra. Diajakin sama Pak Jap. Ya. Tapi Semen Padang nggak mau, katanya di sini aja, kamu udah dari kecil di Semen Padang gitu katanya. Terus apa yang terjadi setelah itu? Itulah setelah terjadi Bang Vino nggak pernah main lagi di sana. Tapi jadi kan ke PSPS kan? Putaran tahun besoknya Pak Jab nggak di sana lagi. Pak Jab udah pindah. Tapi jadi pindah juga jadinya kan? Pindah juga. Berarti Vino kehilangan momen berarti? Kehilangan momen. Benar bang, kehilangan momen. Berarti selama setengah musim nganggur ini? Nganggur. Oh, berarti itu momennya ketika tidak diperpanjang tadi ya? Iya, waktu itu Jandia juga ikut ke sana, Pekanbaru dia. Jandia. Oh gitu. Ada Jandia juga di sana. Oh. Waktu itu PSPS juga ikut Piala Presiden. Apa ya, seperti ikatan pria patah hati ya. Yang akhirnya harus mencari pelabuhan gitu. Nah, forget it, kita lupakan itu. Selalu ada koreksi lah. Suka tidak suka seperti saya bilang tadi itu kan relatif itu. Orang bisa suka, orang bisa tidak suka gitu. Nah, masih yakin nggak seorang Vino bisa bersaing di level sepak bola nasional? Masih yakin bang. Masih Insya yakin. Allah, masih yakin. Sejauh ini udah ada komunikasi nggak dengan beberapa klub? Belum ada lagi. Tapi tetap apa kan? Tetap aktivitas jaga kondisi. Aktivitas dia latihan. Kalau umpamanya nanti di putaran selanjutnya ini Semen Padang manggil gimana? Semen Padang manggil kembali. Kok ketawa? Iya kan sekarang nggak punya klub. Kemudian tahu Semen Padang, ayo kembali dah. Kita bangun kembali Semen Padang, kita sama-sama ke Liga 1. Kan biasanya seperti itu kan? Nah, gimana itu? Ya kalau Semen Padang membutuhkan, ya siapa sih yang nggak mau ya kan bang? Soalnya Semen Padang impian dari kecil Vino mau main sama Semen Padang, tim dari kecil gitu. Siapa sih yang nggak mau membela Semen Padang di pemain sepak bola yang ada di Sumatera Barat ini? Berarti masih mau ya? Masih mau. Wah, kamu legowo ya, Pak. Itu mah harus sportif seperti itu gitu.
Karena walau bagaimanapun kalau tidak kita siapa lagi? Ini kalau dibutuhkan ya Bang ya. Kalau dibutuhkan, kalau nggak dibutuhkan. Kalau dipanggil berarti dibutuhkan Ya, kan? iya, kalau dibutuhkan. Oh, gitu. Kalau dipanggil pasti dibutuhkan. Mudah-mudahan nanti manajemen lihat kan. Iya. Kalau ibarat apa ya? Mana ya? Nanti saya dibilang nggak sopan lagi kan. Kalau kita ongkos makan yang sama, lebih baik makan dekat-dekat aja Iya. kan? Iya kan? Sama aja ragu aja jauhan apa makan kalau kira-kira sekolah. Dan tentu spirit kita lokal beda kan? Beda. Udah pasti beda Bang. Beda. Kampung awak gitu. Kandang awak lah. Kita pasti mati-matian kan. Kita doakan lah. Mudah-mudahan nanti ini kan masih belum jelas nih liga ini. Liga ya. Di saat kita rekaman ini masih belum ada ya. Mana tahu nanti waktu yang udah ada ya. Tapi saat kita syuting ini belum ada. Mudah-mudahan nanti udah ada regulasi gitu. Dan ada panggilan kembali buat Vino. Kenapa? Usianya masih muda dan dia punya talenta luar biasa, punya kerja keras. Dan yang pasti sekarang Vino sudah jadi seorang bapak. Insya Allah ya. Insya Allah, insya Allah. Bakal jadi tanggung jawab besar kita menafkahi keluarga kan. Dan itu juga harus dipertimbangkan bagi kita bersama begitu kan. Ya beruntunglah seperti saya bilang tadi mereka yang punya mata pencarian lain gitu. Ya enggak gimana gitu. Padahal kita lihat dia punya skill. Kenapa tidak kita selamatkan dia dengan skillnya gitu. Ya kan. Saya sosok ngajarin lagi. Bisa disalahin lagi. Ini cerita-cerita kita aja gitu. Oke, sejauh ini menurut Vino gitu, siapa orang yang paling berpengaruh dalam karir Vino gitu? Yang paling berpengaruh tentu orang tua Bang. Orang tua. Orang tua, doa orang tua, atas izin orang tua juga ya kan. Iya. Bisa mendukung main bola gitu. Orang tua segala-galanya. Orang tua segala-galanya. Setuju itu. Kalau dari pelaku sepak bola siapa? Aku sepak bola yang di Sumatera Barat. Iya. Mungkin Pak Haji Suatman. Pak Haji. Pak Haji Suatman. Suatman Imam. Imam pernah dilatih sama Pak Haji? Pernah. Pernah. Pernah di PSP. Di PSP. Ya. Kesimpulannya gimana waktu? Kenapa beliau menjadi sosok yang berpengaruh? Waktu itu liga berhenti Bang. Liga berhenti, jadi Vino masih tetap di Padang. Waktu itu kita ada kejuaraan Liga Desa. Liga Desa yang di ini Bangka Belitung. Bangka Belitung. Ya, itu Pak Haji sendiri yang melatih. Hmm. Nah, di sana kenal Pak Haji. Di sana dapat Di ilmu Pak sana Haji. ilmu Pak Haji. Kesimpulannya apa gitu? Kenapa beliau menjadi seorang berpengaruh? Gimana sih seorang Pak Haji gitu? Pak Haji orangnya keras. Keras, disiplin. Jadi mental kita terasa kalau sama dia ya. Berarti Vino sepakat ya, kalau ingin membentuk mental itu memang butuh karakter yang keras. Keras ya, disiplin juga Pak Haji. Berarti karakter seperti itu cocok untuk Sumatera Barat ya, Cocok. untuk membentuk mental pemain ya. Iya. Pak Haji ya, mudah-mudahan Pak Haji kalau nonton ini sehat selalu ya. Amin. Saya sudah menemui beberapa anak muda ya, yang mungkin hanya dilatih oleh Pak Haji dalam beberapa momen, kan beberapa momen, nggak lama-lama nggak kan. lama. Tapi mereka mengakui bahwasanya beliau adalah orang yang berpengaruh dalam Tapi waktu di Semen Padang Senior Pak Haji juga sering ke Indarung Bang. Karena dia waktu itu Dirtek, kan? Dirtek. Ya. Mungkin dia juga yang kenalin Vino sama Coach Neil Mezar gitu. Oh, jadi Mungkin Coach Neil nggak kenal Vino waktu itu karena masih usia 21 kan. oh berarti meskipun sama-sama dari Randang ini tapi bisa juga nggak tahu ya. Iya, itulah Pak Haji waktu itu ngomong bahasa Minang Vino, sikolang, dia bilang gitu kan. Itu. Marilang. Marilang. Ya Pak, waktu itu Coach Neil melatih senior di atas Bang, di lapangan atas di mes. Iya. Dipanggilnya Neil. Sini kata Pak Haji. Kalau sama Coach Neil bisa juga Marilang. Lagi kenalang aja kata Pak Haji. Kenapa? Salam waktu itu kan. Ya. Orang kampung nak kenal kan gitu. Terus? Kenal Pak, mungkin Coach Neil nggak kenal Vino gitu. Nah, besok latihan lagi katanya. Besok latihan senior ya, latihan terus sama senior katanya, sama kata Pak Haji. Gitu. Wah, berarti lidah Pak Haji ya mantap. Lidah Pak Haji. Jadi Pak gitu. Siapa? Ada momen ya. Oke. Dan Pak Haji sekarang kalau nggak salah masih Dirtek ya di Semen Padang ya? Masih Bang? Masih ya. Masih.
Mudah-mudahan nanti Pak Haji ingat itu. Ayo Spino dulu main. Boleh Spino aja kan? Mungkin Pak Haji ingat bang, insya Allah ingat. Ya, nanti kita kasih tahu sama Pak Haji. Kita telepon Pak Haji nanti kan. Pak Haji kau Pino aja kan. Berarti rencana ke depan apa ini? Rencana ke depan mungkin buat mencari tim keluar kayaknya bang. Tim keluar ya? Keluar ya, merantau. Kalau ada. bukan, kalau nggak dipanggil. Kalau nggak dipanggil Semen Padang. Iya. Ya. Kalau nggak dipanggil Semen Padang. Kita Rencana merantau mau ya. keluar ya. Mau cari tim di luar. Nah, itu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan rencananya bisa tercapai, target bisa dipenuhi, dan masih bisa berkarir. Karena sayang, usianya masih sama kan. Masih bang. Artinya statistik Vino tertutupi oleh statistik klub kan. Secara pribadi main terus kan, tapi karena klub degradasi ya hilang statistik pemain tersebut. Gitu. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Sesi kedua ini Minang Corner. Sesi kedua ke pesawat. Jadi kampung Ketek Vino kok di mana? Kampung Ketek asli, Padang Tengah bang. Padang Tengah itu udah kayak daerah mana? Sampai tadi. Tadi udah tahu menonton sampai tadi. Sampai yang Udah kayak kadai Tangkelek tuh. Ah ya, asli lah iya situ bang. Masih lah ya situ. Padang Tengah, Kota Nampe. Tona Nampe. Suku apa? Suku Dalimo. Dalimo. Banyak orang dengan suku Dalimo. Dalimo kok dakiknya kau magai. Dalimo suku Dalimo ya. Pemain favorit Pino siapa? Main favorit. Indonesia atau Eropa? Nah, mulai dari Indonesia lalu. Boleh Indonesia aku kadang los deh kan. Indonesia pemain favorit Irsad Maulana. Bagus saya. Hah? Bagus saya posisi beda aja saya kan. Beda ya. Nah, bagus suka kayak saya. Saya kok penggemar saya kan. Sebelumnya lah tahu nggak tuh kalau Ala tahu bang. Ala tahu ya? saya. Penggemar aja sih saya. Apa aku suka kayak saya? Saya sama jo Neymar Indonesia bang. Neymar Indonesia. Iya, Neymar Indonesia. Skill ini lihat foto ya. Skill di atas rata-rata. Insting golnya luar biasa. Umpan-umpannya terukur. Sudah, itu penggemar saya. Baru tahu harusnya. Nah, itu baru pemain saya. Artinya awak disukai oleh orang luar dan dalam tim. Mantap saya. Kecuali kayak saya bilang di lensa bola saya. Saya lain tim gua saya. Kalau dari luar negeri? Luar negeri. Toni Kroos bang. Wah, pilihan apa negara mirip Jerman. Berarti tim favorit Real Madrid kan? Tim favorit Real Madrid. Walah, langsung apa? Madridista. Lah barangkali wawancara banyak Madrid, maaf nonton tak lah 2,5 jam. Mau suara suka Madrid, nampak orang suka Madrid masa Santiago main. Toni Kroos tuh lihat kecen apa mana nama aja loh. Kalau untuk menjadikan contoh tauladan gelandang itu pas Gelandang terbaik dunia bang. Iya. Pas lo dapet kawan Luka Modric ya. Cocok. Iya cocok. Kini bisnis Vino bangun. Kalau nggak salah dulu kalau bang nggak salah baca. Susu cincau. Bisnis susu ya? Iya. Itu bulan puasa bang. Oh. Bulan puasa. Bulan Ramadan. Kini dah lah. Rencana bulan puasa besok ya. Berarti musiman ya? Musiman. Sucin ya? Susu cincau. Pernah lo nah muda-muda kok suka main di minuman ya sama si apa Padang kan? Usman. Main teju ya. Teju kok Usman. Teju bang kalau Indonesia kan tertarik. Kadang-kadang Sucin ya? Iya, Sucin, susu cincau. Susu cincau 77. Oh nomor punggung. 77. Bagus di 7. Dia tak boleh pakai nomor 7 ah. Aduh, Rudi doang. Senior. Aduh, Rudi. Bisa. Tapi Nio kan pakai nomor 7 itu kan? Kita bisa pakai nomor 7 kan? Pensiun. Iya mah tahu bisa bawa
Dapat dapat panggilan batin lo manajemen Semen Padang apa ngasih apa aja. Si Pino aja kan, pakailah nomor 7 aja kan. Nah, ada baru di bang. Sangat ke senior. Senior. Itu mantap. Bisa undang lo aja kan. Undang lo ready saja gitu kan. Oh berarti itu ya, nomor 7 nomor Madrid ya. 7 tambah 7 ah. Sampai balik. Sampai balik. Tanggal lagi ya. Oh. Main bola menghubung-hubungkan. Balik ya. 7 tambah 7. Sangko tadi penggemar CR7 yang rambut sama CR7 Pak. CR7 dah bang. Enggak, tapi Real Madrid ya. Real Madrid ya. Nio balik nak CR7 Real Madrid nak. Bentuk anda bang. Indah sebagai fans Madrid Nio nak. Dari mau CR7? Iya balik ke Madrid. Enggak. Betul? Enggak Nio. Bagaimana? Kemampuannya itulah beda bang. Ronaldo. Satu lo watar Ronaldo pada fans Madrid Nio Ronaldo balik sadole kan. Nio. Iyalah. Berarti kau fans Madrid yang lebih apa? Yang lebih realistis kok, nggak fanatik betul. Jadi kalau tim kalah, dia satu mengoreksi kan, walaupun koreksi wan nggak nyerang orang Madrid kan. Iya. Kalau Juve kalah, Ronaldo bisa aneh. Bisa kalau pindah lo Ronaldo ke Madrid lihat tuh kalah Madrid tuh Ronaldo lo salah dia. Oh enggak. Kalau orang menceli secara apa kan enggak mau deh. Enggak mau. Jadi kalau juara Liga Champions Madrid pertahanan treble kan ada kontribusi Ronaldo kan? Waduh. Itulah. Iya, Bang. Melupa nyaso itu tak boleh ada Pino. Ya. Lihat setuju Pino tuh. Setuju Bang. Pino lupa saja Ronaldo tadi. Mantan lapo tak mau Ronaldo. Nggak boleh lupa nyaso itu. Jadi karena aja. Jadi ketika susahnya, ketika sananya lo. Ado keduanya. Ado lo keduanya. Pino ketika susahnya sana lo jempol. Imbo lah Pak Pino. Mudah-mudahan lah Pino. Ada rezeki bisa lihat Pino ya. Amin. Mudah-mudahan Bang. Iya. Kalau apa le kan? Bisa lo Bang lihat di TV le kan. Dulu udah pernah lihat dah. Lain lihat sakit itu belum terkenal le. Hilang nomor kadang-kadang tuh kan. Jadi lewat lihat kan Pino siapa? Nggak jangan emosi lah. Tak boleh emosi. Awal kalah 5-0, 5-2 tuh Bang nonton. Nonton Bang dari awal sampai akhir tuh. Iya. Dapat kartu kuning kan? Dapat kartu kuning. Dapat kartu kuning kan? Jadi kelasnya itu tuh. Pablo Pino. Pablo Pino aja Pino loh kelasnya kan. Asal dapat kartu kuning. Padahal nanti jelapaknya dapat kartu kuning kan? Terus li gugup Bang. Waktu bertandingan. Nervous ya? Nervous ya. Soalnya besok main tarkamnya di kampung kan. Main di Muko Aremania. Mau main di Muko Aremania, bayang lah, nyoba nyanyi tarwih. Ada pertanyaan menarik. Selain tadi secara permainan awak merasa sombong sebutlah merasa sombong, merasa apa? Faktor supporter lah. Vino menceli Aremania gitu. Iya. Faktor supporter. Faktor supporter tuh ada aja Bang. Iya kan? Kejalih ada kan. Awak kan di TV kan sorot tuh, nampak supporter tuh kan anak-anak tuh kan. Jadi pas tuh alah menangnya kan. Nampak orang tuh menangi. Wah lihat itu. Iya, menanginya di TV. Wih. Modeko. Berhenti nyanyi ya Bang. 2-0 ya. Iya. Menangi ya kan. Mungkin pemain Padang kok dek mencari tangan penerima fu kok tawayang bonusnya lah lupa diri. Oh sampai penerima fu. Tawayangan dia nyoba kan mau fu jeta kok. Iya lelet sekadar mah. Tawayang tangannya kan. Kakak bonus ya kan. Alah lupa saya masuk ada Gonzales ya. Lupa saya ada Gonzales lah tawayang piti di dulu lapang kan. Baca Gonzales kan. Ada saya FF ngeri ya. Saya kok dah bisa aja kan. Mungkin ada bayang nampak pacik dia mau piti ya. Bonus. Tak lupa sekali. Pino. Titip salam lah kakak Mofu. Kakak Mofu, idola saya dari kecil. Ada baca lihat dia di Instagram Pino kan. Aku cek Mofu kan. Idola dan di luar dan di dalam lapangan. Halo tuh. Dake kok sama Mofu. Dake warna Bang. Iya. Kami pernah tinggal di Bandara Wadu di Surabaya. Ketinggalan? Iya. Apa cerita itu? Ya jadi pesawat waktu itu capek tak Bang. Jadi kami main dari Gresik.
Oh, lawan Gresik United. Ah. Iya. 3-1. 3-1. Nah, kalian ke apa doh? Jadi kami makan, kakak mau Fuku ajak makan rendang. Ada di ujung Vino aja. Ayolah. Pokoknya kama Mofu ada Vino dulu bang. Oh itu, bayar makan rendang. Bayar makan rendang, rupanya orang lah naik pesawat, ditelepon dek Irsad. Mang, oh. Mang, ke pesawat kata bang lah, nak bisa nanya lah aja. Itulah takut Vino pemain muda lah bang kan. Kau jangan kecek-kecek ikut senior je. Iya, jadi pelatih kan. Jadi akhirnya Balimu tinggal tuh, Bang Jul ikut tinggal aja jadi korban ya gara-gara menunggu Vino kan. Oh, Jul mesti cari di luar. Cari cari Bang Jul. Ibu aja Bang Jul. Ibu Bang Jul. Jul di korban aja kan. Iya, beli tiket jadi di waktu tuh. 5 orang lain. Vino, Adi, kalau nak salah, Mofu, Bang Jul. Nanti dia nak terkenal bang. Terkenal. Balimu kami tinggal. Tuh baca cerita yang kayak itu di mana lo di bandara. Pesawatnya berangkat jam berapa? Sore itu tidak salah. Berarti kan kemalaman berarti di bandara. Iya. Itu cari pengen apa lah? Enggak. Lalu di bandara. Siang pesawatnya siang. Jadi sore kami lah ke Jakarta lah. Oh siang, sore lah. Dia mau full, dia Bang Jul. Tak kecil lah pesawat lah terbang aja. Kau tuh lah bisa di stop tunggu balik. Tak bisa nanya. Oh itu pengalaman sama maupun ya? Oh iya, banyak pengalaman bang. Iya. Daruang banyak pengalaman yang tak terlupakan lah. Oh, pantesan ya jadi idola bagi Mafu ya. Ada kawan Pak. Kawan sekamar di main di luar, ada Yawe, je Mafu sekamar. Je Mafu lo sekamar. Abi hari melawak sih kan anak. Potong pelawak. Nyo pernah aja jandia Vino sekamar bang kan, monggo nyo. Di passing lah latihan kayaknya udah biaya dah. Tidak dia mana. Lu nak kena hati ke video lah. Mungkin dia dake bang. Iya. Sampai nak mana rumah passing bola. Berang nyo, monggo nyo. Kenapa kamu sekamar sama Jandia? Gak mau lagi dengan saya. Kamu sombong sekarang. Sampai segitu ya. Kakak mau full luar biasa. Nama passing bola. Gara-gara itu kan sekamar tuh kan manajemen yang ngatur tuh. Manajemen yang ngatur bang. Tuh bahas solusi waktu itu. Itu minta maaf lah. Wah saya junior kan. Iya. Saya minta maaf ke senior lah. Kakak saya minta maaf ya. Karena ada saya salah. Cuma gitu aja. Kamu udah sombong sekarang ya Vino. Sampai segitu ya. Kamu fu. Berarti ya soulmate lah ya. Kalau soulmate tuh sepengetahuan abang ya. Model-model pemain elit dunia itu gelandang-gelandang tuh kena punya hebat gitu striker, striker ada konektivitas berarti. Karena nya soulmate di luar lapangan. Mofu masih di Semen Padang kan? Masih. Masuklah soulmate. Semen Padang. Masuklah soulmate lihat supaya chemistry tadi ada oleh itu ke sana. Kalau chemistry enggak ada enggak bisa. Saya setuju tuh. Setuju bang. Setuju kan? Chemistry nampak perlu kan? Barek laki bini nak dia tu. Kalau ada chemistry je bini, anak-anak saja tiba rumah mas. Panik lah ya. Panik ni kan. Itu. Tiba di gurau edo, tiba bertangkai edo, tiba di kangen lebih luar biasa lagi kan. Mudah-mudahan nanti lah. Aduh, anak mau kok isi orang-orang nasa chemistry je bino kan. Terakhir bino. Terakhir. Kok abang pribadi kok. Abang mengagumi karakter pemain yang bisa main di gelandang bertahan. Abang suka Andrea Pirlo gitu. Di playmaker. Bagi-bagi resep. Jadi tugas pokok defensive midfielder tuh bahas sebenarnya. Tugas pokoknya dan pergerakannya tuh bahas gitu. Ibaratnya sama jo setir auto bang. Jadi awak yang menjalankan permainan tu arah kama, nyo capek, nyo lambe, awak yang mengarahkan, awak yang menentukan. Awak capek, awak cok dapat bola kan. Iya. Tuntunya tanya wanango enak. Tanya wanango. Ketahanan. Berarti kalau ruang pergerakannya Pak, unlimited tu enggak terbatas atau Pak? Terbatas bang, kalau di tengah tu terbatas. Nah, kalau ruang pergerakan rasionalnya seorang gelandang bertahan tu ranknya berapa? 3/4 di tengahnya bang. Yang di tengah itu daerahnya bang. Beda kalau second striker kan, misalnya muncul mode Penri Mofu tuh
Mofu deh. Pergerakannya bang, namanya dari belakang kan mau pergerakannya bang? Coming from behind. Coming from behind. Kalau lu bertanya kapan kan? Lupa lah masuk kampung. Coming from behind. Coming from behind. Itu kayak Mofu ya. Mofu itu kan memberi surprise setiap pertandingan. Kadang awak tidak menduganya kan mencetak di situ dia mencetak. Di situ mencetak bang. Berarti pergerakan kadang pertandingan 3 perampek. 3 perampek di tengah sih bang. Berarti tidak boleh melebar warna ke saya. Tidak boleh melebar warna. Itu kosong tengah lah. Dikuasai lo deh. Enggak, kadang kan ada Hiko kalau mohon maaf abang. Awak kan salah satunya posisi itu kan memutus serang lawan kan, pertama kan. Iya. Berarti awak berhadapannya playmaker ya kan. Playmakernya. Kan playmaker aku kan lihat tuh ke tepinya gitu ke pinggir. Apakah sampai ada tipikal model itu teka siapa maaf Gattuso Gattuso kan apa ini dia enter itu ke tepinya dia ke tepi. Kalau di sudut pandang serang Vino banget. Kalau Vino kalau inyo ke tepi itu enggak usah ikut bang. Yang penting daerah awak terdekat waktu orang lain yang menjaga. Pokoknya main bola itu yang terdekat. Siapa yang terdekat inyo yang ambil itu. Iya karena kan kalau Bang Celik kan ada pertarungan psikologis ya. Iya. Waktu itu Gattuso sama Cik Ronaldo kan. Mas Ronaldo nya punya. Pernah lawan Makassar bang PSM. Itu ditugaskan dek coach Neil matikan Wiljan Pluim. Itu keren loh. Kalau di abang siapa gelandang asing nama Sukhoi Ligai. Wiljan Pluim. Keren. Wah, rasanya mengawal Pluim tuh. Yo, itu perlu kerja keras bang. Keren, skillnya kan gaya-gaya Zidane takut-takut kan. Ya alhamdulillah waktu itu kami menang 1-0 kan. Berarti nyo kecil itu sukses itu Pak. Alhamdulillah. Kesannya yo awak memacian pemain asingnya hebat deh bang kan tuh suatu kebanggaan deh awak kan kesenangan gitu. Iya. Sejauh kau sampai ke karir Pino momen paling berkesan tuh lo. Momen berkesan itu bang waktu lawan PSM menang 1-0 di Padang. Di Padang. Sukses menjalankan tugas. Waktu itu diajak lo di wawancara ada coach Neil gugup lo Vino menjawab tanya wartawan kan. Konferensi pers. Iya. Sudah. Selalu pikir dia nak bahasa Indonesia deh mah aja. Gaguk lo nyawai wartawan ya. Iya. Ya karena mungkin waktu itu memang coachnya mencari kuncinya di Sikwa. Wiljan Pluim. Pasti itu bayang deh bang sudah main dia santiang. Iyalah, salam ke Coach Neil ya. Mudah-mudahan sukses bersama Sriwijaya. Sriwijaya FC. Kalau betul-betul gelandang gue Vino. Sama nama coach. Bisa lama. Enggak itu kalau dilihat tuh alun tak lihat lah tak kalah. Raja leh dilihat. Insyaallah mudah-mudahan. Yang penting itu nyawa doa yang terbaik sebenarnya. Untuk seluruh pelaku sepak bola nasional, baik yang di Sumbar maupun di luar Sumbar gitu. Liga Jalan Bali ya, rasa orang pun mengalir kan. Hidup perekonomian gue balik. Terserah lah gue kini umpamanya untuk saat kini lo beli pakai penonton lah. Minimal untuk pemain itu selama ini kan. Ada gairah balik kehidupan balik. Dan untuk Coach Neil sukses di Sriwijaya FC. Amin. Semen Padang pun bisa kembali membangun tim gitu. Dan Vino siap membanggakan kampung halaman. Siap. Galak ya kalau siap membawa Semen Padang ke Liga 1 lagi. Amin. Serius lah mengecek kamu itu orang serius dari hati paling dalam. Bude lagu dari hati paling dalam. Siap. Terima kasih Vino. Terima kasih lah diterima di keluarga kecil yang sederhana kan. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti bersua di keluarga besar yang luar biasa lagi kan. Thank you. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Terima kasih banyak pada Dusun Anak Minang 1. Sampai berjumpa di lain waktu dengan tamu-tamu kita yang inspiratif dan menarik tentunya. Mohon maaf apabila ada dari diskusi kita yang tidak pada tempatnya. Pada yang tersinggung mohon maaf. Ini semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.